Infeksi itu ada 3 hal. Pertama adalah daya tahan tubuh turun, kemudian jumlah virus, kemudian yang ketiga lingkungan, faktor lingkungan. Nah sekarang kita bicara yang pertama ini. Yang pertama adalah daya tahan tubuh turun. Apa sih yang mempengaruhi daya tahan tubuh turun? Nah daya tahan tubuh turun ini pertama kita bicara soal konsumsi makanan yang bergizi, kemudian bicara soal tidur kita yang kurang, kemudian kita bicara soal stres. Nah, yang tadi yang saya bilang lingkungan, nah sekarang ini kan tadi panas, tahu-tahu dingin. Nah, ini terus terang saja cuaca yang berubah-ubah ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena kita kan tidak siap, walaupun bagaimana kan tubuh kita ini kan punya termostat untuk tubuh kita ini. Jadi kalau sewaktu-waktu ini panas, kemudian dingin, nah ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita tadi. Belum lagi kita nah itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi di mana-mana yang namanya pancaroba itu bisa berbagai hal macam terjadi. Satu lagi misalnya orang yang biasanya alergi, batuk pilek misalnya atau karena alergi karena udara dingin nih. Nah, tiba-tiba dia jadi timbul kan alerginya, akhirnya juga itu juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi jelas kondisi sekarang ini kondisi yang tidak kondusif nih. Kalau kita tidak siap-siap untuk menghadapi ini gitu. Nah benar banget nih dok, ini ngomongin soal daya tahan tubuh kan. Otomatis kalau imunitas kita turun, daya tahan kita turun, itu lebih gampang dong terkena virus, apalagi virus COVID-19 saat ini gitu. Ya, tadi kembali lagi tadi, prinsipnya daya tahan tubuh kita itu tadi. Makanya kita tidur mesti cukup. Nah, lebih banyak nih makan sayur dan buah, ya kemudian tidak stres. Ya tentu bicara soal stres, yang mesti kita bilang nih, jangan dikit-dikit takut, dikit-dikit. Nah itu tadi tuh pengaruh juga tuh bicara soal stres, gitu kan. Kemudian tadi tuh bicara soal tadi faktor virusnya. Nah kita kan masih tinggi nih angka di kita, ya kan. Kemudian beberapa positive rate-nya itu ada sekitar yang ada di beberapa kota dan 9%, ada yang 10%. Artinya apa? Kalau ada 10 orang, satu itu positif. Kalau kita periksa gitu loh. Nah artinya apa? Ya kita belum tahu di depan kita ini dia terinfeksi atau tidak, sehingga itu tadi nih kalau kita tidak siap dengan kondisi gini, virusnya cukup banyak, lingkungannya juga tidak mendukung. Ya kita bicara soal lingkungan seperti ini kan nanti ada hujan nggak bersih kan, laler di mana-mana misalnya kan. Prinsipnya kan ketika panas kemudian hujan dia kan akan membawa kotoran ke sekitarnya, udah gitu lalat lagi, makanan lagi. Jadi ini memang hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat di masa pancaroba seperti gini, yaitu tadi itu bahwa daya tahan tubuh kita bisa terganggu karena faktor-faktor tadi. Jadi pertama kita mesti mengenal ada istilahnya great imitator untuk penyakit ini. Jadi penipu ulung. Jadi pasien-pasien dengan COVID itu bisa datang dengan apa aja tadi. Bisa dengan demam saja, bisa dengan batuk, bisa dengan pilek, bisa dengan diare, bisa dengan nyeri perut gitu ya, bisa dengan pegel-pegel, bisa dengan lemes-lemes gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira bagaimana nih kita mengidentifikasinya? Oke, pertama kita mesti lihat bahwa batuk pileknya itu bukan batuk pilek yang biasa. Misalnya maksudnya apa? Misalnya dia dengan demam tinggi. Ya kan dengan demam tinggi. Demamnya 37,5 ke atas dari 38. Nah, nggak biasa. Ya, dan gejala virus yang lain itu yang sama, pegel-pegel, ya kan? Pegel-pegel lemes gitu ya. Nah, tadi. Nah, jadi biasanya bagaimana nih kita ngebedain ini? Saya biasanya begini, ya udah liatin aja dulu 2-3 hari. Kan biasanya orang kan di obat warung silakan. Tapi kok ini makin lemes, hati-hati. Apalagi tadi nih, kita kalau setelah itu kita mesti rewind. Dalam seminggu terakhir ini, kita ketemu siapa aja nih. Oh iya, saya tuh ketemu waktu itu barengan orangnya nggak pakai masker. Nah, hati-hati. Jangan-jangan ini, nah tadi. Saya selama seminggu ini cuma di rumah saja, nggak pernah ketemu orang. Mungkin batuk pileknya karena flu biasa. Jadi itu faktor yang penting. Riwayat kontak, kita rewind. Apa sih yang kita pernah kontak dengan siapa aja sih gitu. Nah, cuman tadi itu ya, setelah itu tadi lemes, kemudian demamnya masih ada misalnya, kemudian progresif. Nah, kita bilang, maksudnya apa? Kok batuknya makin sering, kemudian pileknya atau tambah lagi gejala lain, sakit tenggorokan misalnya. Nah, kalau ini udah beberapa gejala, apalagi tadi misalnya anosmia, dia nggak bisa penciumannya hilang. Nah, itu udah kita bilang, udah khas banget. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan ada anjuran, udah nunggu sesak napas. Jangan, kalau udah sesak napas itu udah berat. Betul dok, ini kadang gini, kadang yang kita kalau di orang medis itu biasa bilang ada namanya viral load. Ini kan semakin dibiarkan viral load ini akan semakin banyak di dalam tubuh. Jadi itu tidak perlu menunggu gejala dulu dok. Gejala, apalagi kalau gejala berat, jangan sampai ya amit-amit yang menunggu sesak napas yang tadi. Bahkan ini ya dokter Rizal, jadi bahkan ada satu riset, justru virus tinggi itu malah 1 hari sebelum gejala timbul. Nah, jadi itu dia belum bergejala, itu virusnya udah tinggi itu.
Dan virus itu biasanya bertahannya seminggu, 2 minggu tuh udah mulai turun. Memang ada sih, saya dok udah artinya udah sampai 4 minggu kok masih di swab masih positif juga. Itu sebenarnya udah tinggal fragmen saja. Kalau yang paling beratnya itu biasanya seminggu itu, seminggu pertama itu. 1 hari sebelum bergejala sampai 1 minggu. Makanya kan bedain mau diperiksa dengan rapid test yang antibodinya atau dengan swab. Kalau antibody itu antibodinya mungkin masih negatif belum muncul, tapi kalau di swab bisa positif gitu loh. Iya, jadi sebenarnya paling disarankan itu di swab pada saat kita merasa bahwa pertama kita ada riwayat kontak apalagi. Ya, betul. Tuh gejala tuh. Ah, betul. Kemudian gitu. Gejala. Cuman tadi sekali lagi yang penting ya kalau ke dokter biasanya kita cek darahnya deh. Betul, dan apalagi ini darahnya udah bisa mengarah tuh. Betul, dan apalagi ini kan sekarang ini orang malah makin kesini tidak mematuhi protokol kesehatan dan merasa bahwa saya batuk pilek gara-gara hujan. Ini hati-hati loh, karena protokol kesehatan ini tetap penting. Karena dulu dok, dulu kan masih di awal-awal kan orang menjaga banget. Kasus sudah tinggi malah sekarang mungkin orang udah bosan gitu loh. Tapi mestinya bosannya tetap protokol kesehatan dijaga tadi. Ya tetap mungkin pakai masker, jaga jarak ya. Ini terjadi biasanya kalau kita kan di sini oke lah konsisten. Yang jadi masalah ketika makan minum bareng lah udah itu. Oke. Nah ini ada lagi nih dok yang menarik, fakta atau mitos COVID-19 dapat mudah menyebar saat perubahan cuaca terjadi. Itu fakta atau mitos? Ya kalau ini saya bilang mitos. Mitos. Karena apa? Tadi bisa pada semua musim. Dulu ingat nggak waktu di awal-awal? Waktu di awal-awal kan ada kalau saya bilang hoax. Kita ini tropik, nggak usah takut, virus nggak sampai sini. Kenyataan kita udah berapa ribuan orang ini kan udah tinggi sekali ya kan, udah ratusan ribu orang di Indonesia ini yang positif. Dan setiap hari 4.000. Nah betul, sehari 4.000 tadi. Oke, jadi pertama kuncinya begini, bahwa dia bisa kapan saja bisa kena, penularannya tetap ada. Cuma tadi yang saya bilang, ketika masa pancaroba atau sekarang nih oke lah, ini lagi winter di beberapa negara Eropa, bisa saja itu membuat orang menjadi daya tahan tubuhnya lagi sekali lagi tadi. Karena kan kita bicara soal virus ini adalah daya tahan tubuh kita, bagaimana ini. Nah daya tahan tubuh tidur loh, ada ya dokter ya, kena misalnya usianya masih muda, tapi kenapa dia kebetulan kecapean, memang begitu banyak nanganin pasien, tidurnya kurang, akhirnya padahal nggak ada komorbid, akhirnya dia terinfeksi juga. Jadi sebenarnya kalau penyebarannya lebih bukan ke pancarobanya, tapi lebih ke orangnya. Iya, ke personnya. Nah, ini dok, Prof, ada tipsnya nggak yang bisa diberikan supaya kita bisa sehat, terutama untuk mencegah COVID-19 saat perubahan cuaca ini? Ya, jadi pertama selalu kita mesti berpikir yang 3 hal tadi yang saya bilang. Ya, pertama makanan minum yang bergizi. Nah ini bolak-balik diulang-ulang udah deh biar bosan-bosan. Yang penting dalam buah dan sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan itu udah komplit di situ. Ada vitamin C-nya, ada unsur seratnya, ada mineralnya, ada unsur airnya juga kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tidur. Tidur ini mesti kita perhatikan. Tidur sebenarnya kalau udah mulai ke hujan kan enak tidur nih. Paling nggak 6 jam kita tidur. Ya kan kita 6 jam tidur. Ya kemudian juga hal yang lain adalah ketika stres tadi. Nah ini memang susah ngomongnya. Saya bilang Bu ini karena stres. Saya nggak stres kok. Tapi Ibu takut nggak COVID? Takut katanya begitu. Jadi walaupun bagaimana situasi seperti ini membuat kita tingkat stresnya tinggi. Jadi 3 tadi itu pengendalian diri, makanan minuman yang bergizi, sayur dan buah-buahan, kemudian tidur yang cukup. Dan kemudian tadi, ya jaga jarak, jangan sampai kita nggak tahu di depan kita ternyata viral load-nya tadi tinggi, virusnya tinggi, kita ketularan. Lingkungan, nah ketika kita berada di luar, kita udah siap jaket deh kalau sekarang. Ketika ada hujan udah pakai jaket aja nggak apa-apa. Karena prinsipnya jangan sampai tubuh kita ini tiba-tiba terjadi perubahan udara yang drastis tubuh kita yang mempengaruhi daya tahan tubuh kita, gitu. Wah, terima kasih Prof. Ada pesan Prof? Quotes buat masyarakat? Ya, jadi saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa flu biasa itu beda dengan flu COVID. Jadi tetap kita mesti hati-hati, tapi tetap juga jangan terlalu cemas.